Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Mayan Rusahia dengan NIM 1860225222148 dari kelas PGMI 3C. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Topik yang saya akan bahas kali ini yaitu pengertian evaluasi, tujuan evaluasi, fungsi evaluasi, evaluasi mikro dan evaluasi makro. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi. Secara umum, evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan. Dan sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Sedangkan evaluasi kurikulum merupakan suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah, maupun luar sekolah. Yang kedua yaitu tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan yang ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberi acuan dan gambaran program ke depan. Tujuan diadakannya evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk keperluan seperti: yang pertama ada perbaikan program. Peranan evaluasi yaitu lebih bersifat konstruktif. Informasi hasil evaluasi dijadikan masukan perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Evaluasi kurikulum menjadi bentuk laporan yang harus dipertanggungjawabkan dari pengembang kurikulum kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang ketiga yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Dan yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan. Materi yang ketiga ada fungsi evaluasi. Secara umum, fungsi adanya evaluasi menjadikan guru menjadi tahu nilai arti kinerjanya selama melaksanakan proses belajar mengajar. Sedangkan sebagai pengembang, kurikulum evaluasi dapat memberikan informasi untuk perencanaan perbaikan kurikulum yang akan ditetapkan dan dimasukkan ke dalam sistem. Selain itu, ada juga beberapa fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama, sebagai dasar peserta didik secara individual untuk memutuskan masa depan sehubungan dengan bidang pekerjaan dan pengembangan karir. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui ketercapaian peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, memberi informasi dan acuan untuk pengembangan program kurikulum. Materi yang keempat yaitu evaluasi mikro. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik. Jadi, sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggung jawabnya adalah guru untuk sekolah dan dosen untuk perguruan tinggi. Dan materi yang terakhir yaitu evaluasi makro. Evaluasi makro dalam konteks pendidikan merujuk pada proses penilaian dan analisis sistem pendidikan secara menyeluruh, luas, dan komprehensif. Ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek besar dalam sistem pendidikan, daripada hanya fokus pada tingkat individu atau perangkat pembelajaran tunggal.